Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah sinematografi. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang kelima. Di sini kita akan membahas tentang naskah film yang merupakan kelanjutan dari pertemuan yang keempat, ya. Oke, kalau di pertemuan yang keempat itu kita sudah bisa membuat sinopsis dan treatment, ya, yang salah satu urutan ya dalam kita masuk ke dalam pembuatan naskah film, ya. Oke, langsung aja. Untuk naskah film di sini nantinya secara praktikumnya itu atau dalam penerapan di lapangannya itu nanti akan berbentuk fisik, ya, atau berbentuk lembaran kertas, ya. Nah, oke, untuk bentuk fisik ini di sini ada dua jenis, ya. Yang pertama yaitu menggunakan satu kolom, terus yang kedua menggunakan dua kolom, ya. Nah, ini salah satu contohnya yang menggunakan satu kolom, ya, untuk naskahnya. Ini contoh aja, tapi di sini masih singkat ya untuk contohnya. Langsung di sini diarahkan ke judul, ya. Contohnya di sini judul terjebak jaringan Facebook. Nah, di sini satu kolom, ya. Jadi mulai dari intro, ya, mulai intro sampai dengan nanti isi dan penutup dilakukan dengan formatnya yaitu satu kolom, ya. Itu, ya. Terus yang dua kolom nanti bentuknya seperti ini, akan dibentuk dengan tabel, ya. Dan tabel ini contohnya sama dengan yang di atas untuk judulnya, ya, terjebak jaringan Facebook. Nah, perbedaannya seperti ini. Dan dalam kebanyakan dalam penerapan di film itu sering menggunakan dua kolom ini, ya, karena lebih mudah untuk dibaca. Terus untuk tata tulisnya, ya, ini tata tulis berlaku untuk yang satu kolom maupun yang dua kolom, ya. Terus untuk tata tulisnya di sini yang pertama judul program, ya, ditulis di bagian tengah, ya, di bagian tengah dan menggunakan huruf kapital. Nah, ini untuk judul dari filmnya, ya. Nah, terus sedangkan deskripsinya, ya, deskripsi adegannya nanti di sini terdiri dari beberapa indikator, ya. Yang pertama indikator tempat, terus yang kedua indikator setting, terus yang ketiga indikator waktu kejadian, terus yang keempat intrusi jenis shoot, ya, atau gerakan kameranya. Terus yang terakhir di sini adalah nama tokohnya. Jadi indikator kelima ini di dalam sebuah naskah harus ada, ya, yaitu tempatnya di mana, terus setting untuk tempatnya seperti apa, terus waktu kejadiannya kapan, terus pengambilan gambarnya, ya, pengambilan barangnya, dia kamera posisinya jauh atau dekat dengan aktornya, ya. Terus nanti di sini dituliskan, ya, namanya siapa tokohnya, ya. Nah, itu yang harus ada di dalam deskripsi adegan, ya. Nah, untuk indikator tepat, ya, untuk teknik cara penulisannya di sini itu masih sifatnya umum. Kadang
beberapa produksi film punya format sendiri, yang format itu untuk dipelajari atau untuk mudah dipelajari di dalam pembuatan film tersebut ya. Jadi ini tidak merupakan suatu patokan yang harus ya. Ini adalah contoh aja. Yang pertama di sini adalah indikator tempat ya. Indikator tempat yaitu menerangkan lokasi pengambilan gambar di dalam maupun di luar ruangan ya. Oke, terus nanti indikator untuk lokasi ini nanti bisa dituliskan dengan nomor urut dan dengan huruf kapital ya. Contohnya di sini ya. Ini contohnya untuk judulnya ya. Nah, kita tuliskan dengan huruf kapital. Terus kaitannya dengan indikator tempat, biasanya kalau naskah-naskah yang umum itu menggunakan istilah interior atau eksterior ya. Terus nanti biasanya juga disingkat dengan in dan ex ya. Jadi ini itu interior berarti posisinya pengambilan gambarnya atau adegannya di dalam gedung atau di dalam ruang ya. Nah, pokoknya intinya di dalam. Kalau eksterior berarti di luar ya, seperti di lapangan ya, di tempat terbuka dan lain-lain. Itu kaitannya dengan indikator tempat ya. Cara penulisannya seperti ini. Nah, terus yang kedua indikator setting ya. Jadi di sini menuliskan tempat kejadian dan dituliskan secara singkat dan jelas ya. Ini contohnya. Ini urutan ya, nomor 1, terus ini interior ya, berarti di dalam ruangan ya. Contohnya di sini langsung dituliskan untuk settingnya di mana ya, di ruang kelas, di ruang gedung ya, atau mungkin di perusahaan atau di pabrik ya. Nanti disesuaikan. Terus yang berikutnya indikator waktu kejadian ya. Nah, untuk waktu kejadian ditulis dengan singkat ya, dalam huruf kapital juga ya. Nah, kejadiannya contohnya kapan dia ya. Nanti dituliskan setelah settingnya ya, settingnya di mana, baru waktunya kapan ya, pagi, siang, sore atau malam. Nah, di sini tidak dispesifikasikan ke jamnya ya. Jadi biasanya settingnya itu menggunakan pagi ya, pagi, siang, malam ya. Nah, ini nanti akan menentukan cara pengambilan gambarnya dan komponen-komponen lain yang terkaitnya ya. Terus instruksi jenis shoot atau gerakan kameranya. Jadi ini penggunaan kameranya seperti apa ya. Nah, di sini nanti dituliskan juga dengan huruf kapital. Dan contohnya di sini ya. Nah, di sini kita tuliskan setelah menentukan nomor urut, terus ini interior, terus settingnya, terus waktunya, terus di sini ada LS ya. LS itu maksudnya long shoot ya. Jadi posisi kameranya itu jauh dengan aktornya ya. Nanti di sini di pertemuan yang ketujuh ya. Ini nanti saya akan bahas ini kaitannya dengan teknik cara pengambilan gambar ya. Oke. Nah, di sini contoh ya. Pak Guru duduk ya. Pak Guru duduk, terus Adi memberi salam kepada Pak Guru dari kursinya. Nah, ini nanti posisi kameranya agak jauh ya. Nah, itu kaitannya dengan instruksi jenis gerakan kamera ya. Nah, ini yang satu kolom, ini contoh yang 2 kolom ya. 2 kolom itu biasanya terdiri dari yang pertama videonya, terus di sini audionya ya. Terus
tokoh ya, tokoh di sini juga kita akan tampilkan namanya siapa ya. Nah, terus nanti di sini ada juga isyarat musik, ada sound effect, dan ada intrusi actingnya. Itu juga nanti semuanya ditulis dengan huruf kapital ya. Jadi kalau yang musik, sound, intrusi acting itu nanti penulisan deskripsinya itu di bagian audio ya. Oke, kalau yang nama tokohnya bisa dimasukkan di dalam kolom video. Nah, ini contohnya ya. Oke, contohnya di sini ya, yang menjadi tokohnya adalah Adi ya. Nah, Adi, terus di sini ada apa ya, musiknya ya. Nanti musiknya di sini dijelaskan ya. Fade in musik masuk ya, terus fade out musik untuk penutupnya ya. Nah, ini jadi menggunakan musik pembuka ya. Ini terus nanti Adi ini kaitannya dengan instruksi actingnya ya, jadi memberikan salam. Jadi untuk kaitannya dengan instruksi musik, sound effect, dan instruksi acting itu nanti di bagian audio ya. Ini contoh sound effectnya ya, yaitu menggunakan suara bel sekolah. Nah, kalau yang video yang tadi ya, kaitannya dengan settingnya, waktunya ya, tempatnya di mana, terus pengambilan kameranya, dan tokohnya juga dituliskan di sini ya, terus pengambilan gambarnya ya, long shoot di sini ya, dimasukkan ke dalam video gitu. Oke, itu teman-teman mahasiswa ya, kaitannya dengan penulisan naskah ya. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk menuliskan naskah, dan kadang kala juga di perusahaan film juga menggunakan istilah-istilah lain ya. Kalau ini cuma untuk gambaran secara umum aja ya. Oke. Yang terpenting nanti di sini setiap kerabat kerja itu memahami tentang hal ini ya, singkatan-singkatan yang ini, terutama untuk aktornya gitu. Oke, ini saya ada contohnya yang untuk yang kolom 1. Nah, ini kolom 1. Nah, contohnya di sini judulnya terjebak jaringan Facebook ya. Skin pertama ya. Skin pertama yaitu profil dusun dan beberapa kegiatan pemuda yang sepi ya. Ini skin itu berarti sub pokok dari judul yang ada di sini ya. Nah, diuraikan di sini. Nah, contohnya di sini eksterior ya. Jadi contohnya di sini suasana profil dusun Tegalanom ya. Nah, terus di sini juga selain di eksterior juga ada interiornya, yaitu suasana kumpulan pemuda yang sepi. Nah, terus dissolve-nya ini yaitu biasanya kaitannya dengan transisi ya. Transisi suasana gotong royong yang sepi. Ini transisinya masuk ke dalam penggunaan atau menggunakan instrumen musik. Nah, kalau di satu kolom ini diurutkan aja, tapi kalau yang menggunakan 2 kolom, instrumen musik dimasukkan ke dalam kolom audio. Gitu ya. Kalau yang bagian atas ya, eksterior sampai drop-nya itu dia masuk ke dalam video. Nah, contoh lain di sini yang berikutnya di skin kedua atau sub yang kedua ya. Contohnya di sini ada aktornya langsung, namanya Anom merenung minta petunjuk Tuhan ya. Nah, ini untuk kejadiannya di luar, yaitu di belakang rumah sore hari ya. Terus ini untuk pengambilan gambarnya ya, pengambilan gambarnya itu close up ya. Nah, close up itu berarti posisi
nampak layarnya itu di wajahnya ya. Jadi tampak Anong merenung sendirian. Nah, terus nanti di sini ada percakapannya ya, atau narasi dari Anomnya ya. Nah, ini contohnya, ya Allah, berikan petunjukmu agar pemuda-pemudi kami kompak kembali. Nah, ini contohnya. Oke. Terus saya juga memiliki contoh yang 2 kolom ya, 2 kolom. Nah, kalau yang ini mungkin naskah filmnya seperti film-film umum ya, film-film umum ya. Nah, kalau yang contoh kedua ini lebih spesifik ke video pembelajaran ya. Nah, untuk video pembelajaran, kalau secara alurnya ya, atau urutannya yang harus diperhatikan cara penulisannya, kita harus menuliskan dulu identifikasi programnya ya, identifikasi programnya. Nah, contohnya di sini ini untuk bidang studi bahasa Indonesia. Nah, terus untuk pokok bahasanya struktur, terus subpokoknya kata imbuhan, terus topiknya yaitu imbuhan memperi contohnya ya. Terus ini untuk judulnya jeritan di malam hari. Nah, ini sasarannya untuk siswa SMP kelas 1 semester 2. Nah, nanti di sini dituliskan dulu ya. Dituliskan tujuan umumnya, terus tujuan khususnya gitu. Kenapa kita harus menuliskan tujuan umum dan tujuan khusus? Supaya nanti untuk isinya tidak keluar dari tujuan pembelajarannya ya. Gitu. Jadi fokusnya ke bagian sini aja. Terus di sini juga kita memberikan pokok-pokok materinya yang nantinya dibahas dalam video itu. Terus format sajiannya, ini contohnya fragmen. Terus lama programnya 30 menit, terus skenarionya, terus pengkaji isi, terus pengkaji media dituliskan di sini. Ini kaitannya dengan timnya ya, gitu. Dan tim ini juga nanti tergantung dari programnya ya, dari programnya. Nanti disesuaikan dengan programnya. Terus ini sumbernya, pengambilan referensinya dari buku mana ya, nanti dicantumkan di sini. Terus sinopsisnya ya, terus castingnya atau pemainnya siapa aja dimasukkan. Terus baru langsung ke inti ya, intinya yaitu narasinya ya. Ini menggunakan 2 kolom ya, menggunakan 2 kolom. Di sini ada visual dan ada narasi atau audio ya gitu. Nah, contohnya di sini, nah ini contohnya ya, superimpose ya, superimpose ya dari bibir. Nah, ini intronya ya, intro pertamanya ya. Nah, terus nanti ini memunculkan logo, nah nanti dituliskan logo. Setelah logo nanti mempersembahkan. Terus nanti ada transisi, terus nanti memunculkan tulisan animasi yang tulisannya adalah pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP. Tuh, terus nanti musiknya ya. Nah, musiknya apa ya? Terus mungkin di bagian judul judul pelajaran bahasa Indonesia ini berganti musik ya. Nanti dijelaskan di sini. Terus setting ya. Settingnya yaitu kamar belajar, meja kursi, buku-buku SMP, tas sekolah. Ini setting ya, setting dari untuk yang bagian intronya ya. Nah, seperti ini. Dan penulisannya, nah ini ya. Jadi ada urutannya ya, ada 1, 2, 3. Dia posisi di mana? Di interior atau di eksterior ya. Terus. Nah, nanti contoh ini saya akan masukkan di Elena. Nanti silakan untuk dipelajari dulu ya, dipelajari dulu dan
juga dicicil untuk membuat narasinya. Kenapa harus dicicil ya? Karena nanti ini akan diteruskan untuk di materi setelah UTS ya. Jadi kita sudah punya naskah, nanti ini akan diproduksi ya, makanya nanti ini dicicil ya. Dan nantinya juga akan saya rencanakan untuk pembuatan naskah ini sebagai salah satu tugas ya. Nah ini oke. Terus karena di sini ada pengambilan gambar ya, yang tadi saya perlihatkan, ada pengambilan gambar close up ya, pengambilan gambar lagi ada yang LS ya, long shoot ya, ada yang shoot di sini. Nah karena kita belum mempelajari ini, nanti teman-teman mahasiswa dibuatkan ini dulu ya, semampunya dulu, karena ini materi ini akan dipelajari di pertemuan yang ke-7 ya. Saya perlihatkan dulu. Nah di sini kita nanti masuknya di teknik pengambilan gambar. Nah kita masuk di materi yang ketiga ini ya, naskah film. Terus nanti naskah film sudah selesai ya, kita mengenali peralatan produksi filmnya ya, film di sini. Setelah itu baru cara teknik pengambilan gambarnya. Oke. Nanti teman-teman masih bisa menyicil dengan semampunya ya untuk yang bagian ini ya, close up-nya, terus long shot-nya. Nah itu ya. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan yang kelima ini. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.